Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Angelita dari kelas FA 212A kelas reguler dengan NIM 2102081. Di sini saya akan mempresentasikan metode ekstraksi sokletasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fitokimia yang diampu oleh Ibu dosen Rizky Nispiramdini, Magister Sains. Pertama, pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu cara untuk memisahkan campuran beberapa zat menjadi komponen-komponen yang terpisah. Dalam proses ekstraksi, sangat penting memilih pelarut yang baik dalam proses ekstraksi. Ada dua syarat agar pelarut dapat digunakan dalam proses ekstraksi, yaitu harus merupakan pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksikan, dan pelarut tersebut harus dapat terpisah dengan cepat setelah pengocokan atau ekstraksi. Pemilihan pelarut harus diperhatikan toksisitas, ketersediaan, harga, sifat tidak mudah terbakar, rendahnya suhu kritis, dan tekanan kritis untuk meminimalkan biaya operasi, serta reaktivitas. Pengertian sokletasi. Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Pengambilan suatu senyawa organik dari suatu bahan alam padat disebut ekstraksi. Jika senyawa organik yang terdapat dalam bahan padat tersebut dalam jumlah kecil, maka teknik isolasi yang digunakan tidak dapat secara maserasi, melainkan dengan teknik lain di mana pelarut yang digunakan harus selalu dalam keadaan panas sehingga diharapkan dapat mengisolasi senyawa organik itu lebih efisien. Isolasi semacam itu disebut sokletasi. Prinsip sokletasi. Adapun prinsip sokletasi ini yaitu penyaringan yang berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Bila penyaringan ini telah selesai, maka pelarutnya diuapkan kembali dan sisanya adalah zat yang tersari atau zat inti. Metode sokletasi menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa organik yang terdapat pada bahan tersebut, tapi tidak melarutkan zat padat yang tidak diinginkan. Komponen alat soklet. Yang pertama itu ada pipa sambungan air keluarnya. Terus yang kedua adalah pipa sambungan air masuk. Jadi ada dua, ada yang untuk sambungan air keluar, ada untuk sambungan air masuk. Yang ketiga itu sambungan antara kondensor dari soklet, gelas yang terdiri dari timbel, pipa, ep, dan sifon. Yang keempat, yang ini, ada pipa ep yang berfungsi sebagai jalan pelarut yang menguap. Yang kelima ada labu lemak atau labu alas bulat, berfungsi sebagai wadah penampung ekstrak dari pelarut. Yang kedelapan itu ada cairan pelarutnya yang di bawah ini. Terus di tengah-tengah antara pipa sambungan air keluar dan pipa sambungan air masuk itu ada kondensor atau rangkaian gelas pendingin yang mempercepat proses pengembunan uap air masuk dan mengalir dari atas ke bawah. Jadi ngalirnya dari atas ke bawah. Terus selanjutnya ada sifon yang berfungsi sebagai pengukur cairan dan penghitung siklus. Selanjutnya ada timbel, fungsinya itu sebagai wadah sampel. Terus ada tempat sampelnya, yaitu bahan yang akan diekstrak. Kemudian di bawahnya ada pipa sifon. Apabila cairan dalam sifon penuh, maka cairan akan jatuh ke labu lemak melalui pipa sifon. Jadi dia kayak sambungan gitu pipa. Yang terakhir adalah hot plate. Hot plate itu berfungsi untuk pemanasnya. Cara kerjanya, pertama-tama proses ekstraksi diawali dengan memastikan bahwa labu alat bulat benar-benar bebas dari senyawa yang tidak diinginkan. Dengan cara labu alas bulat dikeringkan di oven pada suhu 105 derajat Celcius. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil perhitungan yang benar-benar tepat. Yang kedua, kemudian labu alas bulat didinginkan di
dehumidificator selama 15 menit. Selanjutnya, menimbang sampel yang akan diekstraksi dan melakukan penghalusan sampel. Pada tahapan ini, sampel dihitung sebagai W1. Kemudian menimbang labu alas bulat kosong dan dianggap sebagai W2. Jadi labu alas bulat kosong itu ditimbang itu sebagai berat W2. Setelah itu menuangkan pelarut pada labu alas bulat yang telah berisi dengan batu didih. Labu alas bulat diletakkan pada heating mantel. Selanjutnya diambil sampel lalu dibungkus dengan kertas saring dengan tujuan agar sampel tidak bercampur dengan pelarut. Selanjutnya, setelah dibungkus, dimasukkan sampel ke dalam timbal. Setelah itu, timbal dihubungkan dengan labu alas bulat. Lalu, direkatkan dengan klem dan statif. Selanjutnya, diambil kondensor dan dihubungkan di atas timbal. Lalu dijepit dengan klem dan statif. Setelah alat terangkai, selang masuk dan keluarnya air dipasang pada alat soklet dan heating mantel, disambungkan ke arus listrik. Setelah pelarut mencapai pada timbal, uap akan menuju kondensor dengan melewati pipa F. Untuk selanjutnya, uap akan menjadi kondensat atau molekul air. Setelah kondensat memenuhi timbal dan sejajar dengan sifon, maka uap akan kembali menuju ke labu alas bulat sehingga terhitung sebagai satu siklus. Jika cairan ekstraksi pada timbal tidak berwarna lagi, maka proses ekstraksi ini dikatakan selesai. Pada hasil akhir pengekstraksian, maka ditimbang kembali dan dianggap sebagai W3 atau berat W3. Ini ada video metode ekstraksi sokletaksi. Jadi diukur dulu panjang dan besar timbalnya supaya pas saat dimasukkan ke kelongsongnya. Terus itu dilipat bagian bawah kertas saring, kemudian kembungkan, maka timbal siap digunakan. Terus dimasukkan sampelnya ke dalam timbal secukupnya yang dibutuhkan. Kemudian diikat supaya lebih rapi dan sampelnya tidak keluar. Terus itu dimasukkan batunya ke dalam labu alas. Kemudian dimasukkan pelarutnya. Kemudian nyalakan aliran airnya supaya bisa mengalir dari atas ke bawah, dari bawah ke atas.
ulangi beberapa kali hingga diperoleh ekstrak yang terdapat intisarinya. Selanjutnya ada keunggulan metode sokletasi, yaitu yang pertama, sampel diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang.
Yang kedua, jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Yang ketiga, proses sokletasi berlangsung cepat. Yang keempat, jumlah sampel yang diperlukan sedikit. Yang kelima, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Ada keunggulan, pasti ada kelemahannya. Kelemahan dari metode ekstraksi sokletasi yaitu tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Yang kedua, harus dilakukan identifikasi setelah penyaringan dengan menggunakan reaksi Mayer, Na, Wagner, dan reagen lainnya. Yang ketiga, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap.